Oke, saya share-nya full screen saja. Ini kalau yang 0 biasanya karena yang dikumpulkan malah langsung jawabannya. Saya berikan nilai 0, jadi yang merasa langsung kasih jawaban silakan disubmit ulang. Karena yang saya minta adalah kalian lagi ngotret, karena kalau langsung jawab gampang, tinggal buka kalkulator, googling ketemu hasilnya. Saya nilai dari proses kalian menghitung. Ya, saya cek yang ini ya, kita lihat nih kesalahannya apa nih. Kita lihat ini. Nah, ini juga sama. Ini masih tiba-tiba langsung jawaban. Jadi yang langsung jawaban saya tidak nilai. Ini kenapa dapat nilai 60? Karena paling tidak yang biner dia masih menghitung ya. Saya rasa yang lain, saya cek yang lain. Ini 60 juga. Ada beberapa yang tiba-tiba ngitung sisanya juga masih agak salah ya. Nah ini ya, kita cek misalkan. 206. Ini 206. Sebetulnya kalau kalian nonton video saya, kenapa saya melakukan caranya seperti ini ya dibaginya, supaya kita enak ketika ngambil hasilnya. Jadi kalau saya pakainya 206, misalkan dibagi 16, hasilnya sekian, ini akan sulit ketika kita nanti mencari hasilnya. Kalau saya kenapa pakai cara ini misalkan saya pakai kalkulator ya. Boleh pakai kalkulator, tapi untuk hanya menghitung saja, jadi bukan kalian mengubah. Ini misalkan saya kembali ke kalkulator standar ya. Ini kan 206. Dibagi, ini karena heksa misalkan, baginya 16. Ini kan 12. Kita ambil depannya aja nih, jadi kita ambil 12 ya. Jadi ini hasilnya adalah 12. Kita cek aja, 200 dibagi 16 hasilnya adalah 12. Sisanya berapa? Untuk hitung sisanya tinggal kita kalikan lagi, 12 dikali 16. 192 dikurangi 206. Nah, berarti ini sisanya 14. Itu caranya. Ini kalau entah apakah kalian menghitungnya masih belum hatam ya. Ini misalkan 206 dibagi 16 42. Ini agak aneh gitu. 206 dibagi 16 42 karena 40 kali 16 saja sudah 6 kali 4 sudah 640. Kalau kalian memang tidak bisa membagi dengan baik ya, pakai kalkulator boleh untuk tahapan belajar, atau paling tidak dikira-kira aja sebut ini 206, kalau dikali 20 saja sudah 320. Gitu aja caranya. Kita kalikan. Kalau misalkan kalian nggak bisa menghitung dengan baik, dikira-kira aja berapa dikali berapa hasilnya 206. Berapa dikali 16? Kalau 10 kejauhan atau 60. 12 kita kalikan 13, 14 dan seterusnya. Caranya begitu. Ini kalau 11 misalkan 11 kali 16 jadi 16 kali 16 ini sudah 176. Ditambah 16 lagi bisa enggak? Tambah 16 hasilnya adalah 6 kali 6 berapa? Ya, silakan dihitung ya. Kalau memang bingung seperti saya tadi pakai kalkulator, kita lihat depannya saja. Saya ulangi lagi ya. Tadi 206. Kita bagi 14. Jadi kalian ketika sudah membagi atau kita bisa pakai bagi manual misalkan. Bagi 16 ya, bukan bagi 14. Kita lihat depannya saja. Belakangnya kita abaikan. Itu caranya. Kalau kita mau bagi manual nih, kita mau bagi manual. Sebentar. Kita bagi manual nih, 206 dibagi 16. Kalau kita ngebagi biasanya begini ya, 206 dibagi 16.
206 bagi 16. Tadi 10 kita coba tadi 20 dibagi 16 1. 1 kali 16 16. Ini 20 kurangi 16 4 6 dibagi 12. Kalau 3 dia 48 berarti ini 12. Sudah, kalau sudah koma kita abaikan berarti kita dapat 12. 12 ini sisanya 14. Sehingga kalau sudah dapat 12, sekian kita kalikan 12 dengan 16. Saya kalikan 16 kali 12. 16 kali 2, 32, 16 kali 1, 16. 1, 9, 2 ya. 92. Tinggal kita kurangi. 216 dikurangi 192. Sisanya berapa? 6 kurangi 2, 4. Sudah 14. Tinggal kita, ini kan udah habis ya 12. Nggak mungkin dibagi 16 lagi. 14 adalah betul ya. 12 adalah C kalau tidak salah. 12 adalah C. Betul ya. A itu 9, 10. Oh D, sorry D ya. D. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah A, B, C. Ya betul. Ini berarti C 14E. Kalau saya cek di kalkulator, ini untuk ngeceknya boleh kita pakai kalkulator, yang penting kalian paham caranya. Saya bisa kembali ke mode programmer. Ini kalau di laptop ya, 206. Heksanya CE. Itu kan ya, CE. Kemudian saya cek masih banyak yang ngitungnya masih ngaco. Jadi kalau kalian ragu, dikalikan ulang. Ketika sudah dibagi, misalkan 206 tadi, misalkan di kasus ini nih. Ini kalau dia, ini kan udah aneh. 206 dibagi 16, hasilnya 42, sisa 0. Ya kita kalikan aja 42 kali 16 berapa? Kalau dia lebih dari 206 berarti salah. Jadi caranya tinggal seperti itu. Jadi saran saya perkuat lagi perkalian dan pembagian. Harusnya kalau sudah SMK, kali dan bagi sudah bukan hal yang sulit ya. Tapi di kasus ini boleh kita pakai bantuan kalkulator untuk menghitung pembagian ya. Kalau besar ya pembagiannya, tapi kalau misalkan masih ini kenapa kemarin tugasnya maksimal 3 digit supaya kalian ngitungnya lebih mudah, bisa manual. Silakan yang mau bertanya. Oke, nggak ada gambarnya. Ini sudah saya share kok. Oke, ini cara mengetahui nilai tugas agar bisa diperbaiki. Untuk beberapa yang TKJ, mungkin ada yang masih belum diperiksa ya. Sebagai informasi, pengajar untuk Siskom itu ada 2 orang, saya dan Pak Zen. Kita tetap selalu progres penugasannya kita periksa. Cara mengetahuinya sebetulnya kalian tinggal masuk ke akun kalian. Ini misalkan atas nama siapa nih ya? Ini misalkan Ius ya. Ius ini Ius kelas ACP. Kalau nggak salah ACP sudah saya periksa di tugas yang pertama. Ini kelihatan nggak si LMS-nya? Harusnya kelihatan ya, karena saya share-nya screen, bukan saya share aplikasi. Ini misalkan saya cek yang Ius nih. Saya akan login sebagai Ius ya. Ini kan sudah saya nilai. Saya akan coba login sebagai kalian, sebagai siswa. Untuk kalian RPL TKJ harus sudah paham cara pakai aplikasi LMS-nya ya. Nggak usah misalkan bertanya, Pak, tugas saya sudah masuk atau belum? Tinggal cek sendiri. Ini misalkan saya pakai yang Ius nih. Kita cari, pelajarannya kan Siskom. Tinggal dicek. Kalau yang lesson ini biasanya dia otomatis ternilai. Nah, kalau yang tugas, nah ini kalau sudah ada feedback available, tinggal diklik. Nah, ada ya, submission status ini sudah submitted for grading. Kemudian untuk status penilaiannya sudah dinilai, ada graded atau dinilai, saya nggak tahu versi bahasa Indonesia. Kemudian ini biasanya sudah ada nilai di sini. Nah, ada kan? Nilainya 85. Kenapa 85? Ini biasanya ada beberapa
beberapa tugas, beberapa hasil yang salah. Ini saya cek nih. Berarti dibagi 2, ini pasti ada yang salah satu ya. Karena kalau benar semua, saya kasih nilai 100. 27 dibagi 2, 13, 3 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. 3 dibagi 2, 1. Ini masih benar. Yang oktal nih, ini. Nah ini misalkan. Oktalnya 2, ini 27 ya. Kita cek 27 diubah ke oktal. Oh, sorry, 27. Oktal itu dibagi 8. Berarti dibagi 8, kalau 4 itu sudah 32, nggak mungkin 4. Kita kurangi 3, 3 kali 4, berarti hasilnya kan 3. 3 kali 8, 24, 27 kurangi 4, 3. Ini berarti 33 oktalnya. Kalau kita pakai caranya seperti ini, 27 dibagi 8 sama dengan 3, sisa 3. Kita bingung berapa, kita akan berasumsi bahwa jawabannya adalah 3. Padahal seharusnya, karena ini penghitungan paling akhir, maka ini di bawah. Seperti itu. Tidak terlihat gambar nih, sebentar. Saya stop. Saya share-nya LMS-nya ya, sebentar. Saya share LMS-nya. Oke, saya balik lagi. Ini saya pakai akunnya IUS ya. Sebagai informasi, karena saya admin, saya bisa login sebagai siapapun. Tapi tidak perlu khawatir, tidak akan saya acak-acak ya. Ini misalkan kita cari kursusnya apa. Kasusnya sekarang saya mau ke Siskom. Di setiap penugasan itu sudah ada keterangan sebetulnya. Termasuk kalian bertanya, tugasnya sudah masuk atau belum? Tinggal dicek saja, kalau sudah submitted berarti sudah terkirim. Gak usah nanya, Pak, nyampe nggak tugas saya? Ya pasti nyampe. Ya. Kemudian cara ngecek nilai, kalau dia sudah dinilai akan muncul feedback available, berarti ini sudah dinilai. Kita tinggal klik di tugasnya. Ini misalkan tugas yang konversi dari desimal. Ini sudah ada statusnya, mulai dari submission-nya sampai dengan penilaian. Nah, kalau sudah graded atau sudah dinilai, berarti sudah dapat nilai. Kalau di paling bawah, tinggal di scroll, ini sudah ada feedback-nya. Sudah ada nilainya. Kalau belum dinilai, nah ini kita cek yang tugas 2 nih. Misalkan saya ke My Course lagi, masih Siskom ya, tapi ini bisa di back juga bisa. Tapi saya contohkan misalkan ini beda pelajaran. Kita ambil kursusnya, ini Siskom. Kemudian ini misalkan yang tugas konversi 2. Ini sepertinya belum saya periksa semua, jadi masih ada yang belum ada nilainya. Klik tugasnya. Apakah sudah sampai, lihat di sini? Sudah disubmit, sudah dikirim, sudah terkirim berarti ini. Tapi dia belum dinilai, not graded. Kemudian di bawah, karena belum dinilai, belum ada nilai. Jadi caranya tahu kalau misalkan kalian sudah apa ya? Apakah sudah diperiksa atau belum dari sini. Kemudian termasuk tadi, apakah saya bisa perbaikan ulang? Apakah saya bisa submit ulang? Biasanya ketika nanti kalian, saya misalkan nanti saya login dulu ya. Oke, sebentar saya stop dulu. Ini saya akan login sebagai yang lain yang nilainya masih, atau yang saya kembalikan nilainya ya. Oke, tunggu sebentar, saya pasang dulu charger ya.
Oke, sekarang saya akan masuk sebagai siswa yang kemarin nilainya saya kasih nilai 0 dan saya minta dia untuk submit ulang ya. Ini sudah ada di posisi pelajaran Siskom. Ini misalkan. Jadi kalian tolong dicek juga nilai dan komentar dari guru, jangan cuma sekedar upload tugas, apalagi soalnya pun kadang saya yakin ada yang nggak lihat soal. Nanya ke teman upload, nanya ke teman jawabannya salin upload. Nah, itu tolong yang masih begitu ini ya diubah. Nah, ini contohnya. Kita di sini nilainya 0. Tapi ini sudah saya berikan keterangan untuk submit ulang. Nah, ini misalkan kita tinggal cek submit for graded. Kita lihat ini dia. Oke. Ini saya cek dulu, ini kayaknya belum di extend ya. Kita cek yang ini apakah sudah saya grant atau belum. Ini belum saya, kalau yang begini berarti dia belum bisa submit ulang ya. Biasanya kalau sudah saya izinkan untuk submit ulang, nanti dia akan bisa submit. Saya coba dari handphone saya aktifkan ya. Ini misalkan Rian ya. Ini sudah saya extend sampai dengan, ya ini karena sudah terlambat sebetulnya. Oke, saya coba misalkan untuk yang Rian ini saya perpanjang lagi ya. Saya perpanjang sampai misalkan besok. Jadi masa perpanjangan sebenarnya sudah saya perpanjang, tapi karena belum mengerjakan, ya akhirnya sudah tertutup kembali. Jadi sudah saya buka kembali, saya cek lagi untuk yang Rian misalkan. Nah ini pasti sudah ada tombol editnya. Yang berarti kalian diizinkan untuk perbaikan ulang. Nah misalkan ada sesuatu, misalkan kalian ada yang harus diperbaiki, kemudian sudah terkunci, boleh hubungi saya. Atau misalkan sakit, pas saya sakit,
silakan kirimkan keterangan sakitnya. Misalkan kalian sudah periksa ke dokter, Pak, kemarin saya hari Kamis kemarin, misalkan sakit atau sakit sampai Rabu kemarin belum sempat mengerjakan tugas. Ada keterangan sakitnya dari dokter, tinggal WA saya, perlihatkan surat keterangannya. Nanti akan saya perpanjang khusus untuk kalian. Jadi saya mulai sekarang saya tidak akan perpanjang untuk satu kelas, untuk satu pelajaran, saya hanya akan perpanjang penugasan bagi yang memang harus perbaikan nilai. Misalkan sudah mengerjakan tapi masih salah. Tapi makanya kalian setiap minggu tolong dicek, karena perpanjangnya tidak akan sampai sebulan, 2 bulan. Asumsi saya kalian setiap minggu itu mengecek tugas, dan harusnya begitu. Jadi setiap minggu silakan selain ngecek tugas, ada tugas atau tidak, kalian juga lihat nilai-nilai yang sebelumnya, apakah sudah dinilai atau belum, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Seperti itu. Saya itu untuk reviewnya, silakan ada yang mau ditanyakan dulu untuk review hari ini. Hari ini saya tidak akan tambahkan materi tambahan ya. Jadi hari ini fokus saya adalah mereview, karena saya lihat masih banyak yang mengerjakannya salah. Apakah karena memang tidak paham atau karena tidak teliti dalam menghitung. Saya lihat kebanyakan tidak teliti dalam menghitung, atau si cara ngotretnya salah sehingga kadang si nilai terakhir itu tidak terbawa. Atau ada beberapa mengubah ke biner, tiba-tiba ketika dia dibagi 2 hasilnya 3. Sisa 0. Yang berapa? Yang 7 itu 7 dibagi 2, tiba-tiba hasilnya 1, sisanya 3. Untuk biner nanti tidak mungkin ada sisa 3. Jadi pokoknya kalau kita konversi dari desimal ke bilangan lain, itu pasti sisanya itu ya tidak lewat dari batas si bilangan yang misalkan kalau biner berarti dia maksimal sisanya pasti 1. Kalau oktal pasti maksimal sisanya 7. Kalau hexadesimal maksimal sisanya 15. Jadi kalau dia sisa hasil baginya lebih dari bilangan, dari basis bilangannya, pasti salah. Itu aja, gampang sebetulnya. Silakan yang mau tanya di chatting boleh, mau di unmute langsung juga boleh, silakan. Oke, saya stop, saya share-nya cukup ya. Tugas konversi 2 belum dibuka. Yang belum bisa dibuka, pastikan kalian lihat lessons-nya dulu ya. Jadi saya sengaja kunci. Jadi kenapa saya kunci? Kalian itu tidak mungkin bisa mengerjakan tugasnya kalau tidak baca dulu. Tugas konversi 2 ini kan dia mengacu ke, saya share screen lagi ya. Sebenarnya untuk teknis ini sudah pernah saya sampaikan. Untuk yang TKJ juga sebetulnya kalau tidak salah Pak Kapro TKJ sudah menjelaskan. Saya kembali ke ini ya, ke LMS-nya nih. Dibiasakan untuk membaca ya. Jadi kalian itu tidak hanya melihat soalnya saja. Misalkan untuk yang tugas konversi 2. Ini kalau kalian belum mengerjakan, sebetulnya kalian akan ada keterangan. Bahkan sebetulnya lihat di lesson sebelumnya. Pastikan Anda menyelesaikan pelajaran ini agar bisa melanjutkan ke bagian tugas. Jadi beberapa, saya lupa apakah saya terapkan di lesson yang mana ya. Yang jelas ada yang saya terapkan itu dia minimal 5 menit, baru bisa membuka tugas. Kenapa minimal 5 menit? Logika saya, kalau kalian baca lesson 1 menit, belajar apa? Sehingga minimal 5 menit. Tapi di penugasan berikutnya, saya sudah set minimal menyelesaikan sampai tahap akhir. Walaupun cuma next, saya asumsikan kalian orangnya pintar, mudah paham, sehingga ketika yang penting sudah klik selesai, berarti sudah bisa mengerjakan yang tugas konversi. Kalau kalian belum mengerjakan, misalkan ini yang tanya siapa ya? Mohon maaf, saya tampilkan nanti ya. Oke, start saja dulu yang tugas konversi ini Muhammad Dwi Naufal. Terus yang Gali. Kalau nilai sebetulnya intinya adalah kalian membuka. Jadi saya sediakan ada versi video, ada versi slide. Kalaupun misalkan ketika video tidak bisa dibuka, bisa lihat versi slide-nya atau bisa ngebuka linknya di YouTube. Sebetulnya kalau kalian klik linknya kan terbuka. Nah itu tidak mempengaruhi penilaian.
Kalau sebelumnya saya set minimal 5 menit, tapi kedepannya tidak akan saya set minimal 5 menit. Yang penting kalian mengerjakan sampai selesai. Dan yang mempengaruhi nilai adalah si cek pemahamannya. Jadi ketika mengerjakan kuis ya jangan asal, jangan cuma klik-klik selesai. Biasanya si cek pemahaman itu saya sesuaikan dengan materi yang ada atau bahkan materi berikutnya supaya kalian nyari dulu. Nah, nilai itu diperoleh dari sana, dari kuis yang ada di lessons. Untuk yang lesson ya. Jadi kalau mau buka di YouTube langsung atau bahkan tidak buka videonya tidak masalah. Yang penting kalian paham materinya. Tapi intinya adalah pelajari dulu materi yang bersangkutan supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan itu. Jadi sekali lagi mindsetnya dari mindset belajar mandiri. Jangan mindsetnya hanya sekedar mengerjakan tugas, nyontek teman. Percuma kalau nyontek teman mungkin tugas nilainya bagus tapi kalian nggak paham apa-apa. Seperti itu ya untuk yang Galih. Kemudian saya cek yang tadi siapa ya? Dwi Noval ya. Dwi Noval sebentar. Saya login dulu sebagai Dwi Noval biar kelihatan. Jadi kalau kalian masalah lesson, kenapa tidak saya wajibkan video? Karena pasti kalian alasannya kuota. Sehingga silakan kalian mau lihat slide-nya saja, googling sendiri tentang materi itu boleh-boleh saja. Yang penting kalian paham. Tapi kalau nanti sudah ada bantuan kuota, mungkin saya akan wajibkan kalian nonton videonya. Supaya kalian lebih paham. Karena tidak semua orang paham dengan sekedar lihat slide-nya. Apalagi yang tidak ada keinginan untuk googling lagi. Jadi sebetulnya kalau cara belajar online seperti ini, kalian harus mandiri. Ketika videonya tidak cukup, ya googling lagi. Ada yang tidak paham, googling lagi. Bahkan saya siapkan forum diskusi di LMS-nya. Kalau masih ada yang masih bingung, boleh nanti melihat di sana ya, di forum diskusi boleh bertanya. Saya mau login dulu sebagai Dwi Noval, belum bisa submit yang ini ya. Tugas konversi 2. Tadi nama lengkapnya Muhammad Dwi Noval. Muhammad Rizky Noval. Tadi sebentar. Tadi namanya siapa ya? Yang nanya, saya stop dulu share-nya. Muhammad Dwi Noval Putra. Muhammad Dwi Noval 10 TKJB ya. Belum bisa upload konversi 2. Nah, ini ya. Tidak tersedia kecuali aktivitas Smart Complete. Ketika misalkan merasa sudah menyelesaikan, masih seperti ini tidak bisa lanjut, di checklist manual. Atau kalian cek di sini. Ini sepertinya saya masih set untuk 5 menit ya minimal ya. Jadi kalian sebentar nih. Ya ini sudah ditutup sih kembali ke. Berarti belum mengerjakan lesson ini kalau begini. Oh ini sudah di attempt. Saya cek dulu attempt-nya. Sepertinya jumlah waktu attempt-nya belum kurang panjang ya. Ini masih saya set di 5 menit. Jadi kamu tidak bisa mengerjakan yang ini. Saya cek di akun saya sekarang.
Iya, untuk yang tadi Naufal, Muhammad Naufal, waktu attempt-nya di lesson hanya 3 menit. Jadi tidak bisa lanjut ke lesson berikutnya. Apalagi ini yang awal nih, hanya 24 detik, 29 detik. Jadi tidak bisa lanjut. Jadi sementara sampai lesson yang terakhir ini, kalau saya tidak salah, saya masih set di 5 menit minimal. Nanti yang masih begini dan tidak bisa mengerjakan tugas, saya akan hari ini saya akan buka sampai jam 12 malam ya. Artinya kan tugasnya sudah saya akan buka sampai sampai jam 12 malam lah. Saya akan buka lagi, saya akan nonaktifkan persyaratan lessonnya selesai. Persyaratan waktunya ya. Ntar saya cek dulu ya. Untuk assignment ini oke. Ya, untuk tugas 2 saya akan kasihkan kesempatan ya, karena kalau saya reset yang attempt yang sebelumnya, dia akan takutnya mengubah nilai kalian. Saya akan buka sampai tanggal 21 jam 8 pagi. Tapi nanti dengan catatan dianggap terlambat ya. Jadi yang tidak terbuka tugasnya tapi merasa sudah mengerjakan lesson, silakan di-upload. Bagi yang belum mengerjakan lesson, tetap harus mengerjakan lessonnya. Terakhir, silakan yang kalau masih ada yang mau bertanya, boleh satu pertanyaan terakhir. Kenapa selalu ditutup setelah dibaca sampai akhir? Susah buat menghafal kembali materinya. Sebetulnya materi yang ada di lesson bukan untuk dihafalkan ya, tapi dipahami. Dan sumber belajar lain sebetulnya itu bisa kalian cari di yang lain. Tapi nanti saya pertimbangkan apakah akan saya buka reviewnya, kita akan bisa review materi setelah selesai tugasnya ditutup atau apa. Saya coba pertimbangkan supaya kalian bisa belajar lagi dari lesson yang sudah dikerjakan ya. Di set ya. Nanti saya coba set apakah kira-kira perlu saya buka atau tidak. Ini saya pertimbangkan kembali. Yang jelas paling tidak nanti setelah di akhir semester kalau mau ujian saya akan buka kembali lessonnya supaya kalian bisa baca-baca ulang. Sementara rule-nya masih begitu. Kalian tidak boleh attempt lebih dari sekali. Kemudian nilainya sih masih nilai yang maksimal. Nanti untuk yang siap saya pertimbangkan. Ada lagi satu lagi, kalau tidak ada kita akhiri. Tapi saya nanti mau absen dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung ke absen.
Oke, supaya cepat saya tidak akan absen satu-satu ya. Nanti saya akan masukkan ke presensi di LMS, dan untuk sesi Zoom ini tidak bisa kalian absen manual, jadi harus saya sendiri yang men-checklist. Jadi untuk presensi kali ini silakan di-on-kan kameranya. Saya akan absen berdasarkan nanti hasil screenshot-nya. Silakan semuanya di-on cam. Silakan, saya tunggu yang masih belum on cam. Ervin masih belum on cam, Ervin. Turun pesan Bu. Oke, ini use. Oke. Nanti kalau yang saya kalau belum saya minta matikan, tolong di-on-kan dulu camnya. Lalu pastikan namanya sudah nama asli ya. Jadi ketika saya nanti masukkan ke presensi di LMS sudah sesuai. Jangan sampai namanya masih nama adik, kakak atau orang tua. Jadi nanti yang saya tidak akan bisa presensikan kalian kalau namanya tidak nama asli kalian. Dan di Andini, Tiar, Desti masih belum on cam. Saya mau screenshot. Dan di Putra, Andini, Tiar, Desti. Tolong on cam dulu, saya mau screenshot. Oke, Hikmal. Nah, ini jadi berubah lagi nih. Oke, silakan ya, sekali lagi saya minta semuanya on cam supaya nanti si urutan di presensi urutan di galerinya nggak berubah. Silakan on cam dulu semua. Nanti dimatikan setelah saya minta matikan supaya kita cepat nih screenshotnya. Oke, saya baru cek halaman pertama. Oke, tolong bersabar, jangan dulu ada yang off cam. Hanya 2 halaman ternyata ya. Tiar, mana Tiar? Wah, ini berubah lagi nih urutannya. Oke, sebentar, jangan dulu live ya. Masih on cam. Sebentar ya, jangan dulu off cam.
Oke, sudah. Terima kasih. Silakan boleh off cam dan boleh leave meetingnya. Yang masih mau ngobrol, misalkan mau tanya-tanya lebih jelas, boleh. Silakan, tidak perlu tinggalkan Zoom-nya. Saya kasih kesempatan kalau mau masih bertanya sampai jam 11.30. Untuk yang lainnya silakan, kalau tidak ada pertanyaan boleh langsung live meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.